Ya, selamat datang semuanya di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini akan kita bagikan terkait Pic4D Capture. Jadi ini aplikasi untuk penerbangan drone menggunakan flight path atau jalur penerbangan. Ini aplikasi yang bisa di-download di Android ataupun sistem yang lain. Nah, ini karena sudah saya install, tinggal dibuka aja. Kalau teman-teman belum install, bisa dicari Pic4D Capture. Dia free, jadi tinggal di download saja seperti itu. Nah, yang berikutnya, Pic4D Capture ini biasanya digunakan untuk drone jenis namanya DJI Phantom ataupun kalau nggak salah Parrot juga bisa. Nah, kalau untuk Phantom sendiri harus dikoneksikan dengan namanya CTRL. Sorry, ini sudah ada CTRL plus DJI. Nah, ini sudah terinstall juga. Nah, jadi kalau mau menerbangkan menggunakan Phantom itu harus ditambahkan dengan CTR DJI yang fungsinya untuk mengkoneksikan drone dengan aplikasinya karena for the capture ini eh, sebagai pihak ketiga seperti itu. Nah, setelah selesai di ini teman-teman jangan lupa di like, subscribe dan dibagikan kalau bermanfaat. Terus yang berikutnya drone-nya dikoneksi maksudnya di on kan, jadi baterai semua dipasang, dihidupkan, kontrol sama HP-nya dikoneksikan, dipasangkan, baru nanti masuk ke CTRL DJI, nanti ada tulisan connect, terus masuk ke sini. Nah, ini tadi project saya. Nah, tampilan utamanya biasanya seperti ini. Nanti saya terangkan satu-satu. Yang dari kiri dulu, yang namanya mission for 2D. Nah, ini kita klik, kita lihat dulu. Nah, ini yang saya klik ini bagian bawah kiri. Ini untuk mengganti base map-nya. Nah, kita bisa ganti base map. Nah, untuk menjauhkan ini kita menggunakan dua jari didekatkan. Jadi antar jari didekatkan nanti dia akan zoom out lebih menjauh. Nah, ini fungsinya. Jadi ini bebas untuk apa namanya? Yang salah satu tulis ini. Jadi bisa ditambahkan untuk uh, blackpad-nya itu lebih bebas. Kita back dulu namanya polygon mission. Jadi lebih bebas polygon missionnya. Nah, kita back lagi, kita terangkan satu lagi namanya grid mission. Kalau grid mission biasanya memang apa namanya kotak bentuknya memang kotak, jadi nggak bisa diubah-ubah. Nah, cuma bisa diperpanjang sama diperbesar, diperlebar, dan dipindah-pindahkan. Ini untuk mission dua dimensi. Kalau yang kiri adalah polygon mission, bisa diubah-ubah bentuknya, bentuk-bentuknya bisa diubah, terus ininya juga bisa ditambahkan. Nah, tapi kalau untuk grid mission itu cuma diperbesar sama diperkecil saja. Nah, yang berikutnya adalah double grid mission. Ini biasanya for tiga dimensi model. Nah, tadi cuma jalurnya satu jalur aja. Ini kan satu jalur. Nah, sekali jalan. Terus kalau yang ini double grid, jadi kotakan. Yang tadi cuma garis, di dalamnya sekarang ini ada kotakannya. Nah, ini untuk tiga dimensi biasanya. Terus back lagi yang circle mission ini biasanya for single 3D model. Nah, jadi kalau for single 3D model itu digunakan misalkan untuk patung ataupun gedung-gedung gitu. Satu gedung ataupun satu patung itu digunakan. Terus yang paling pojok adalah free flag mission. Jadi terbang bebas, misi terbang bebas untuk advanced user. Masuk aja untuk membuat peta dua dimensi. Awalnya biasanya saya menggunakan project list. Jadi project list ini klik yang bagian bawah kiri. Ini untuk membuat misi. Jadi misinya sudah tersimpan. Ini ada beberapa misi yang kita simpan dari tahun 2019 juga Maret. Terus kita bisa membuat project baru. Nah, project bagus JIS misalkan. Terus kita pencet OK, ini nama projectnya, tapi dalamnya belum ada misi penerbangannya. Nah, ini kita klikkan tanda plus bagian kanan. Terus kita grid for 2D mission ini, grid missionnya.
Nah, ini untuk peta dua dimensi. Ini bisa dijauhkan, kita ubah base mapnya. Ini untuk ada base mapnya, harus ada koneksi internetnya. Jadi kalau teman-teman di lapangan sebaiknya dibuat dulu misinya, baru ke lapangan. Kalau takutnya di lapangan itu sinyalnya kurang baik seperti itu. Ataupun di-download salah satu data dari Google Earth itu bisa dimasukkan KML-nya untuk panduan seperti itu. Terus ini buat missionnya kita tinggal kotakin saja. Terus bagian kiri kita mulai dulu bagian kiri bawah itu. Ini yang tanda lingkaran itu untuk mensenterkan ke lokasi drone-nya. Nah, terus untuk ininya kotakan itu untuk mensenterkan ke lokasi flag mission-nya. Eh, terus yang ini tadi udah saya terangkan untuk base map-nya mengganti sebelahnya. Terus yang berikutnya adalah ukuran. Jadi ini ukurannya bisa diubah lebar dan panjangnya dan estimasi terbang. Misalkan baterainya cuma kuat 15 menit. Nah, estimasi 18 menit itu berbahaya bisa. Nah, jadi harus estimasinya disesuaikan. Terus yang sebelahnya yang udah bagian kanan itu ada start, ada save project sama di refresh. Kita coba refresh dulu. Nah, ini ke default awal jadi kita bisa buat awal lagi misalkan. Nah, kita balik seperti semula defaultnya. Oke, kita buat satu misi dulu. Ini satu-satu udah untuk diterangkan. Yang bagian kiri lagi ini ada ketinggian hike untuk ketinggian. Nah, untuk peraturan di Indonesia itu biasanya memang peraturannya itu di bawah 150 km kalau nggak berizin. Jadi kalau mau di atas 150 harus izin dulu dari kalau nggak salah Kementerian Perhubungan sama bandara di sekitarnya. Ini kita buat 100, misalkan kayak di sini. Nah, setelah selesai kita bisa setting di bagian atas, kita terangkan satu-satu ya. Bagian atas itu yang kanan NA itu adalah baterai dari drone. Kalau sudah terkoneksi akan ada informasinya. Terus koneksinya antar drone dan remote controlnya sebelahnya. Terus yang gambar roda ini kita klik ini untuk settingan penerbangan. Nah, untuk settingan penerbangan sendiri ini ada speed kita bisa slow ataupun sedang ataupun bisa fast untuk lebih cepat. Kalau mau kualitas yang saya kira yang lebih bagus kita bisa di tengah-tengah seperti itu. Kalau misalkan mengejar waktu bisa fast juga tidak begitu masalah seperti itu. Terus angle kamera ini 90 derajat pastikan ke bawah total untuk dua dimensi biasanya divertikalkan. Terus overlaynya ini adalah tampalan, semakin overlaynya semakin tinggi nanti kualitasnya foto juga bagus tapi mesti terbangnya juga estimasi lebih lama, terus processingnya lebih lama juga. Untuk overlay bisa di angka 70% juga udah memenuhi standar pemetaan juga. Nah, ini face-nya biasanya saya forward. Nah, berikutnya adalah sebelahnya ini Phantom 4 berarti dia terkoneksi dengan Phantom 4. Ini ada gambar kamera, kita klikkan nanti kalau dia terbang itu menunjukkan kamera lokasi. Jadi kayak DJI Phantom gitu, DJI Go. Dia yang di-shootkan yang di lokasi terbangnya seperti itu. Kalau kita gambar map berarti nanti ada gambar mapnya terus drone-nya terbang sesuai jalur seperti itu. Nah, setelah selesai nanti kita save aja sebelahnya start itu, kita save dulu projectnya. Nah, ini ada misi satu, misalkan kita buat misi kedua, ini pencet plusnya lagi, grid dua dimensi. Nah, ini bisa kita buat sebelahnya. Ini misalkan masih kurang lokasinya masih sangat luas, kita bisa buat dua misi dengan estimasi terbang pertama 8 menit 30 second, satunya juga 8 menit 30 second seperti itu. Biar aman seperti itu. Terus kita save. Nah, ini kita punya dua project, ini kita tinggal pilih mau diterbangkan yang mana. Bisa dilihat infonya. Nah, ini untuk info-infonya, ketinggiannya, locationnya, dimensinya, overlaynya. Ini bisa dipastikan dulu, ataupun misalkan kita bisa delete itu di delete projectnya. Oke, kalau udah siap mau terbang, kita tinggal pencet open saja. Setelah itu kita pencet start untuk menerbangkannya.
Nah, ini belum terkoneksi, kita start aja nggak apa-apa, nanti kita kasih video lanjutan. Nah, ini minta untuk dikoneksikan, jadi drone sama itu belum terkoneksi. Habis itu kita next, nanti dia akan menunggu apa namanya, connectionnya, ketentuan-ketentuannya. Setelah itu tinggal dipencet selama 2 second, ada tombolnya. Nanti dia terbang sendiri, terus turun sendiri. Nanti kita tambahkan video untuk di lapangan seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman untuk di aplikasinya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Oke teman-teman, yang ini udah di lapangan, kita tinggal pencet 2 second. Setelah semua terkoneksi, kita tunggu sejenak. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, kayak misalkan jarak flightpath-nya tidak terlalu jauh dari drone-nya. Nah, ini terus posisinya sudah ada GPS-nya. Itu nanti setelah itu ada checklist semua, baru bisa terbang. Ini terbang di siang hari, jadi hasilnya kurang baik. Kalau mau baik itu biasanya di pagi ataupun sore. Dan udah anginnya lebih nggak kencang. Nah, ini udah terbang untuk di daerah pesisirnya. Nah, terus ini adalah tampilan ketika dia terbang dengan flight path. Ini ada foto-fotonya beberapa lokasi. Nah, ini ketika saya ubah menjadi mode kamera, itu harusnya kelihatan lah ada beberapa tumbuhan sama lautnya. Nah, terus kita kembali, kadang tuh loading juga untuk kembali ke lokasi, jadi jangan terlalu khawatir. Kalau misalkan dia keluar dari flight path, tinggal di return to home. Nah, ini udah turun secara otomatis, kita tidak memegang remote sama sekali. Nah, ini tinggal nunggu aja. Oke guys, terima kasih.